teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Burukaro dengan NIM 321121003. Nah, di sini saya akan membuat reaction video di mana untuk memenuhi mata kuliah analisis wacana. Nah, dalam video ini saya membahas tentang peristiwa Tembakau Delhi. Pasti teman-teman tidak asing mendengar Tembakau Delhi, di mana pada masa itu, tahun 1863, Tembakau Delhi ini sangat pesat di Medan. Bahkan, penjualan pasarnya sampai ke Eropa. Nah, tetapi dalam peristiwa Tembakau Delhi ini, ada sesuatu yang disembunyikan, di mana selama ini yang kita ketahui bahwa Tembakau Delhi ini pertama kali dibawa oleh Belanda ke Medan. Tetapi teman-teman, bukan orang Belanda yang pertama kali membawa Tembakau Delhi ke Medan. Di sini, di dalam video ini, saya akan membongkar. Jadi, jika teman-teman penasaran siapa yang membawa Tembakau Delhi pertama kali ke Medan, ayo saksikan video saya selanjutnya. Nah, ayo teman-teman, mari sama-sama kita menyaksikan video yang menyatakan bahwa pelopor pertama pembawa Tembakau Delhi ke Medan yaitu Belanda. Tuan van der Valk, Eliot, dan Jacob dan West di Kuala Delhi tanggal 7 Juli 1863. Setibanya di Delhi, mereka mendapat sambutan hangat dari Sultan Delhi. Mereka mendapat kontrak lahan untuk menanam tembakau seluas 4.000 bahu selama 20 tahun. Konsesi ini tanpa uang sewa di 5 tahun pertama dan setelah itu membayar sewa hanya $200 setahun. Lahan pertama yang mereka peroleh adalah di Tanjung Pasai dekat Labuhan. Awal penanaman tembakau itu mengalami kerugian. Perusahaan yang pertama membiayai penanaman tembakau itu angkat kaki dan kembali ke Jawa. Namun Nenhuis tidak patah semangat dan menyerah. Dia meminta perusahaan lain yaitu Van den Aren agar membantunya untuk membiayai penanaman tembakau kembali. Keyakinan dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Tahun 1864, Nenhuis mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau itu mendapat sambutan hangat di Eropa karena dianggap berkualitas tinggi untuk bahan cerutu. Kemudian, Nenhuis menerima konsesi pembukaan tanah yang lebih luas lagi dari Sultan Delhi. Lalu dia membuka lahan di Martubung. Karena kekurangan buruh pekerja, dia lalu berangkat ke Penang. Dari hasil perjalanan itu, akhirnya dia bisa memperkerjakan 88 orang kuli Cina dan 23 orang Melayu di perkebunan baru itu. Karena perkebunan yang dirintisnya sudah semakin terlihat hasilnya, Nenhuis merasa memerlukan tambahan modal untuk mengolah tanah perkebunan lebih luas lagi. Dia berangkat ke Belanda dan menemui P.W. Jansen, seorang pedagang di Amsterdam. Dia berhasil meyakinkan Jansen untuk berinvestasi di Delhi. Jansen juga mengajak temannya yang lain yang bernama Clement. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk bersama-sama memodali perkebunan tembakau Delhi sebesar 10.000 gulden. Nah, teman-teman, dari video yang kita tonton, dari 3.100 penonton yang berjudul Jacob Nenhuis sang pelopor Tembakau Delhi ini adalah bohong. Di dalam video ini, saya akan membuktikan bahwa bukan orang Belanda yang pertama kali membawa tembakau ke Medan. Dari hasil sumber yang saya dapat, dari buku ini dan buku ini, bahkan bukan buku saja, bahkan banyak beberapa jurnal dan video, dan ada beberapa video yang menyatakan bahwa bukan Belanda yang membawa Tembakau Delhi pertama kali ke Medan. Jadi teman-teman, ayo kita buktikan dengan menonton kedua video yang menyatakan bahwa bukan orang Belanda yang pertama kali yang membawa tembakau ke Medan. Istilah itu Tembakau Delhi itu sejak kolonial Belanda datang.
Tapi tembakau yang ada di Delhi, ya, di kawasan Delhi, itu sudah ada jauh sebelum Belanda datang kemari. Data yang ada di kami memperlihatkan bukan Yen Huis orang pertama yang menanam atau mengembangkan tembakau Delhi di Delhi. Tembakau Delhi sudah diekspor jauh sebelum Belanda datang. Dan penanaman tembakau Delhi tidak berhenti. Ya, petani tetap menanam tembakau Delhi walaupun pengusaha perkebunan asing sudah menanam tembakau Delhi di kawasan sekitar Delhi. Menurut Anderson, orang-orang kaya Sunggal memanggil orang-orang suku Batak Karo yang berada di dataran tinggi untuk turun ke dataran rendah Langkat dan Delhi guna untuk dipekerjakan sebagai penanam lada. Orang kaya tersebut menyediakan segala kebutuhan penduduk Batak Karo itu seperti beras dan garam, serta kebutuhan pertanian seperti cangkol besar, sekop, parang, dan keranjang. Apabila di tahun keempat tanaman lada itu mulai berbuah, maka orang kaya itu akan membayar mereka dengan harga rendah, yaitu $3 Spanyol peseta sepikul untuk 2/3 dari panen dan 5 peseta sepikul untuk selebihnya. Sedangkan tembakau ditanam oleh orang-orang Melayu dan Batak dengan cara tradisional, yaitu mereka menaburkan bibit-bibit di persemen kecil terlebih dahulu, kemudian sesudah 20 hari mencabut dan menanamkannya kembali di tanah dalam deretan kira-kira 2 kubit. Dalam tempo 4 bulan, ia telah matang. 2 bulan di awal, pucuknya dipotong supaya memberikan kekuatan serta membuat daun-daunnya bertambah lebar. Apabila tanaman itu telah mempunyai 7 helai daun, para penanam mulai memanen daun-daun tembakau itu. Tandanya daun itu mulai layu terkulai dan berwarna kecoklat-coklatan. Dalam sekali panen, para petani memetik 1 atau 2 daun sesuai dengan saat daun-daun itu mendekati keadaan masak. Kemudian daun-daun itu dibiarkan disinari matahari selama 4 hari, lalu dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang kecil tempat tembakau itu untuk diekspor. Jika bibit-bibit perlu diawetkan, sudah tentu pucuk-pucuk tanaman itu tidak disentuh-sentuh. Penelitian Anderson tentang tembakau inilah merupakan penggoda bagi bangsa Eropa sekitar tahun 1863 masuk ke daerah pantai timur Sumatera ini untuk berbudidaya tembakau. Nah, jadi teman-teman, kita sudah tahu kan bahwa itu adalah beberapa bukti bahwa bukan orang Belanda yang pertama kali membawa tembakau ke Medan. Nah, terima kasih. Oke.